Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh para mahasiswa, kami membuat suatu video interaktif ya seputar fikih munakahat ya. Dan pada hari ini saya akan membuat video interaktif dengan sahabat saya, yaitu Pak Warsudi, akan menanyakan 5 pertanyaan yang sudah saya buat. Semoga Pak Warsudi bisa menjawab. Yang pertama yaitu kompilasi hukum Islam merupakan perkawinan dengan perkawinan menurut Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, itu masuk dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam. Dari definisi di atas, hal yang perlu dicermati itu apa saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam perkawinan, faktor apa dalam suatu masyarakat masih terjadinya perkawinan di bawah umur? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perkawinan di bawah umur termasuk dalam perampasan hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23. Itu apa saja? Nah, kemudian yang keempat, apakah mahar atau sebuah rumah itu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri merupakan harta bersama? Nah, terus yang kemudian yang kelima, apakah setelah ada perceraian mahar tersebut dijual, maka harus dipersetujuan mantan mahar atau rumah itu nama istrinya? Bagaimana tuh Pak Warsudi jawabannya? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan Pak Tohari, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang tadi yang pertama, kompilasi hukum Islam merumuskan perkawinan dengan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari definisi itu maksudnya adalah yang pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. Nah, ini rumusan dalam undang-undang perkawinan ya, termasuk dalamnya. Dan akad yang sangat kuat, di sini juga rumus kompilasi hukum Islam, artinya bahwa secara formal atau lahiriah kedua-duanya merupakan suami istri dan benar mempunyai niat batin untuk hidup sebagai suami istri, sehingga tidak dikenal istilah hidup bersama seperti lazim terjadi pada masyarakat barat. Kemudian yang kedua, kata-kata antara seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga menolak perkawinan sama pria atau disebut juga dengan gay, atau sama wanita atau lesbian. Kemudian yang ketiga, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pertanyaan kedua, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Yang pertama adalah faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan orang tua, kemudian faktor hutang, di sini hutang sebagai jaminan. Kemudian faktor lingkungan atau tradisi. Kemudian yang terakhir adalah faktor hamil lebih dahulu. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, perkawinan di bawah umur termasuk dalam perampasan hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 26 ayat 1. Jadi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk pertama mengasuh, kemudian memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Kemudian keempat, mahar sebuah rumah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri merupakan harta bersama. Jadi dalam kompilasi hukum Islam melalui Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 1D, yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang atau uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi dalam pasal 1 di huruf F kompilasi hukum Islam yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan harta bersama atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sirqah, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atau nama orang. Jadi mahar pemberi harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkan ijab kabul antara calon mempelai pria dan wali nikah calon mempelai wanita, sedangkan harta bersama didapatkan oleh pasangan atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Jadi mahar diberikan kepada calon pengantin wanita dan sejak saat itu menjadi hak jadi. Jadi hal ini diatur dalam pasal 32 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan mahar yang diberikan langsung pada calon wanita dan sejak itu menjadi hak pemerintah. Kemudian kelima, tentang adanya perceraian. Jadi mahar tersebut dijual maka harus persetujuan mantan atau mahar rumah nama istri. Jadi mahar sebuah rumah yang diberikan calon suami kepada calon istri sebelum ikatan perkawinan bukan merupakan harta bersama, dan sejak mempersembahkan itu maka berupa rumah tersebut menjadi hak pribadi si istri. Jadi hubungan telah terjadi perceraian maka rumah tersebut tidak diperhitungkan sebagai harta bersama gono gini, sehingga rumah tersebut tetap menjadi milik mantan istri dan mantan istri karena haknya dapat menjual tanpa adanya persetujuan mantan suami. Nah, itu jawaban dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Pak Tohari, yaitu 5 pertanyaan pertama. Yang pertama, apa pengertian tentang nikah? Kemudian yang kedua, apa hukum perkawinan dalam Islam? Kemudian yang ketiga, apa saja pilar-pilar perkawinan agar rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan? Kemudian yang keempat, melihat kondisi perorangan tentang hukum nikah, mengapa nikah itu wajib? Kemudian kelima, apa itu nikah mandub? Yaitu pertanyaan dari saya, silakan dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Warsudi yang sudah menjawab pertanyaan dari saya, 5 pertanyaan, kemudian bertanya lagi kepada saya. Yang pertama tadi pertanyaannya, apa pengertian tentang nikah? Maka saya jawab, nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja, atau juga sebuah akad perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja dan mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Itu pengertian tentang nikah. Kemudian yang kedua, apakah hukum perkawinan dalam Islam? Nah, saya jawab, perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakan akan mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan, nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya, apa saja pilar-pilar perkawinan agar rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan? Nah, yang pertama adalah hubungan perkawinan adalah pasangan, zawaja. Ya, kemudian perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, ya, yang juga tadi sama dengan kompilasi hukum Islam, yaitu mitsaqon ghalizo. Nah, pertanyaan yang keempat, melihat kondisi perorangan tentang hukum nikah, mengapa nikah itu wajib? Ya, nikah itu wajib bagi orang yang telah mampu kawin, baik dari segi fisik, mental, maupun biaya.
sementara dirinya dikhawatirkan berbuat zina atau berbuat zina kalau tidak nikah. Dan apa itu nikah? Itu mandub. Mandub orang yang mampu kawin sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina. Ya, itu jawaban dari pertanyaan Pak Warsudi. Kemudian saya mau bertanya juga kepada Pak Warsudi 5 pertanyaan kembali. Yang pertama adalah bagaimana pembagian harta gonogini menurut kompilasi hukum Islam? Terus pertanyaan yang nomor 7, jika belum ada pembagian harta gonogini, jika masing-masing pihak ingin menjual, maka harus persetujuan mantan istri atau suami. Apakah betul demikian? Nah, terus kemudian perkawinan memberikan batasan usia minimal perkawinan. Ya, atau ulangi, perkawinan memberikan batasan usia minimal perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, terus perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Nah, ketentuan yang sama juga diatur dalam pasal berapa? Itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 9, undang-undang nomor berapa bahwa menikahi anak di bawah umur telah melanggar undang-undang? Ya, kemudian yang ke-10, apa artinya nusyur? Nah, silakan Pak Warsudi untuk menjawabnya. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Tohari. Yang ke-6, ya, tadi pertanyaan ke-6, pembagian harta gonogini menurut kompilasi hukum Islam. Jadi untuk pembagian harta gonogini dalam kompilasi hukum Islam itu diatur khusus di dalam pasal 85 sampai pasal 97, ya, kompilasi hukum Islam. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan yang ke-7, jika belum ada pembagian harta gonogini, jika masing-masing pihak ingin menjual, maka harus persetujuan mantan istri atau mantan suami. Apakah betul demikian? Ya, jadi jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri, contoh misalkan Agus dan Rita, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami atau istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka, karena tidak dikenal istilah harta gonogini di antara mereka. Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami atau si Agus ini tidak berhak terhadap kepemilikan aset maupun hasil pengembangan dari usaha yang dijalankan oleh istrinya tersebut. Juga terhadap harta yang lain menjadi milik Ibu Rita tadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi hal ini termasuk segala hutang piutang yang ditanggung oleh masing-masing dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang ke-8, perkawinan memberikan batasan usia. Jadi di sini, ya, dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, undang-undang nomor berapa menikahi anak di bawah umur telah melanggar undang-undang? Ya, jadi itu di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa artinya nusyuz? Ya, jadi nusyuz ini adalah tindakan istri yang dapat dikatakan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat menerima, maksudnya tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syariah. Jadi tindakan itu dipandang durhaka. Contoh, ya, jadi istri meninggalkan rumah bersama tanpa izin suami. Nah, itu salah satu adalah contoh dari nusyuz. Demikian. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Tohari. Yang pertama, mengapa nikah menjadi haram?
Kemudian apa yang disebut bahwa nikah itu juga makruh? Yang 8, apa juga yang disebut nikah itu mubah? Yang 9, apa dalil larangan melajang yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran? Kemudian terakhir, mengapa harus ada syarat dan rukun dalam perkawinan nikah? Ya, demikian. Silakan dijawab. Ya, terima kasih pada Pak Warsudi yang telah menjawab tadi dengan pertanyaan saya, ya di 7 sampai 10. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Pak Warsudi ya yang sudah saya catat, mengapa nikah itu menjadi haram. Nah, jadi nikah itu menjadi haram yaitu bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya itu mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar dan nafkah baik lahir maupun batin, dan hal ini akan membuat istri yang dikawininya menderita. Itu. Jadi nikah itu menjadi haram yaitu bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti memberi mahar, nafkah baik lahir maupun batin, dan hal ini akan membuat istri yang dikawininya menjadi menderita. Kemudian untuk apa yang disebut bahwa nikah itu menjadi makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak membuat istri yang dikawininya menderita, itu nikahnya menjadi makruh. Misalnya wanita itu kaya namun gairah seksualnya tidak begitu kuat. Kemudian apa juga yang disebut nikah itu mubah? Nah, nikah itu menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin. Dan dalil Al-Quran dilarang melajang yang diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 13 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Berarti rasul-rasul itu adalah mempunyai istri dan keturunan. Maka kenapa nikah itu kita ini dilarang untuk melajang. Yang ke-10, mengapa harus ada syarat dan rukun dalam perkawinan atau nikah? Ya jelas, setiap perbuatan hukum harus memenuhi 2 unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah itu. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Kalau rukun, pondasi dalam suatu akad pernikahan. Ini jawabannya. Kemudian saya akan menanyakan kepada Pak Warsudi soal yang ke-11 ya. Ke-11 sampai ke-15. Saya bertanya, sebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Ya, sebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Yang ke-12, apa arti waktu tunggu atau iddah? Terus yang ke-13, apa arti nikah mut'ah? Ya. Kemudian yang ke-14, dapatkah wali nikah diwakilkan walau tidak ada halangan atau ada halangan karena wali nikah tuli? Ya, kemudian yang ke-15, jelaskan perbedaannya jarimah dan zinayah. Itu saja pertanyaan dari saya. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Tawari yang selanjutnya yaitu apa atau sebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Ya, jadi jawaban dari saya, jika salah satu pihak berbuat zina, mungkin dia sebagai pemabuk, pemadat sehingga sukar disembuhkan. Kemudian jika salah satu pihak juga meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah. Kemudian jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
Kemudian juga salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing. Ya, jadi maksud di sini kewajiban masing-masing itu ya tidak membuat bahagia pasangannya. Kemudian antara suami istri terjadi perselisihan dan percecokan terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Nah, itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah arti waktu tunggu atau idah? Ya, jadi idah itu masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ya, jadi agar dapat diketahui kandungannya berisi atau tidak. Nah, itu yang disebut idah. Kemudian ke-13, ya, pertanyaannya, apa itu nikah mutah? Ya, nikah mutah itu nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan maupun belum ditetapkan. Jadi perkawinan mutah ini ya tidak sah sebab melanggar tujuan perkawinan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dapatkah wali nikah diwakilkan atau tidak walau tidak ada halangan atau ada halangan karena wali nikahnya contohnya tuli? Ya, jadi jawabnya, izin wali dalam pernikahan merupakan syarat sah suatu akad nikah. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui perwalian dan derajatnya dalam pernikahan, sehingga bila wali wanita tidak ada maka diganti wali berikutnya. Ya, jadi dalam yang pernah saya baca juga di salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang menyatakan ada urutan-urutan wali bagi wanita dalam pernikahan, dari bapak, kakek, bapaknya bapak, ya, kemudian saudara lelaki, kemudian anak-anaknya, kemudian paman-pamannya dari pihak bapak, ya, kemudian selanjutnya anak-anak paman. Jadi adapun hakim atau wali hakim ialah diperuntukkan bagi wanita yang tidak ada walinya, dan seseorang wali dibolehkan mewakilkan kepada orang lain baik ada halangan ataupun tidak. Jadi orang yang tunjuk sebagai wakilnya tersebut memiliki hak seperti yang menunjukkan dia sebagai wakil. Ya. Kemudian perbedaan jarimah dan jinayah. Jadi kalau dari yang pernah saya baca, para ulama ya berpendapat bahwa jarimah dan jinayah itu sama. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa keduanya berbeda. Perbedaannya adalah jinayah merupakan hukum pidana Islam, sedangkan jarimah adalah perbuatan pidananya. Nah, itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Tohari, ya. Ini pertanyaan yang terakhir, ya. Apakah maaf bentar. Yang ke-16, ya. Kemudian apa saja yang disebut syarat ijab dan qabul itu, ya. Kemudian yang ke-17, apa tujuan perkawinan? Kemudian yang ke-18, apa yang melarang sebuah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau disebut mahram mu'abad. Kemudian yang ke-19, disebabkan apa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kemudian yang ke-20, dilarangnya pernikahan seorang pria dengan kerabat, sementara apa yang dimaksud dengan kerabat semenda? Ya, itu pertanyaan dari saya. Silakan dijawab Pak Tohari. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Warsudi yang telah menjawab pertanyaan dari saya, ya. Kemudian tadi juga Pak Warsudi balik bertanya kepada saya pertanyaan yang ke-16, ya, apa saja syarat ijab dan qabul itu? Syarat ijab dan qabul adanya, yang pertama adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan. Yang kedua, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki. Terus yang ketiga, memakai kata nikah atau tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut, nikaha wa tajwizaha. Kemudian yang keempat, antara ijab dan qabul itu tersambung. Yang kelima,
antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Terus yang keenam, orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh. Terus majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan 2 orang saksi. Maka itu yang disebut syarat ijab dan qabul. Kemudian yang ke-17, apa tujuan perkawinan? Jawabannya, tujuan perkawinan jelas, yang saya paham adalah untuk memenuhi tuntunan hazat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Kemudian yang ke-18, apa yang melarang sebuah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya mahram mu'abad? Jawabannya, pernikahan itu dilarang karena yang pertama pertalian nasab, terus yang kedua pertalian kerabat semenda, yang ketiga pertalian persesusuan atau satu susuan. Ya, itu yang dikatakan dilarangnya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya. Kemudian yang ke-19, disebabkan apa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita? Nah, tadi yang pertama seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan keturunannya. Yang kedua dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu. Yang ketiga dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Yang pertanyaan terakhir, dilarangnya pernikahan seorang pria dengan kerabat semenda, apa yang dimaksud kerabat semenda itu? Nah, jawabannya, yang dimaksud semenda adalah wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang kedua, wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Yang ketiga, wanita keturunan istri atau bekas istrinya. Yang keempat, wanita bekas istri keturunan. Nah, itu pertanyaan dari Pak Warsudi sudah saya jawab. Nah, kemudian saya akan balik bertanya juga terakhir ya. Yang pertanyaan yang ke-16 nih. Dalam perkawinan apakah hukum membolehkan pernikahan sementara? Hal kasus di sini adalah hubungan berpacaran yang menuntut bahwa perempuan ini hamil dan meminta tanggung jawab, dan wanita ini minta dinikahkan setelah punya anak, nanti akan cerai atau pernikahan sementara, dan pria ini tidak merasa menghamili. Itu. Kemudian yang ke-17, kakaknya menolak melakukan akad pernikahan. Nah, adiknya atau orang tuanya atau kakeknya sudah tidak ada, apakah adik laki-laki dapat melakukan akadnya? Nah, itu. Terus yang ke-18, jika seorang laki-laki yang telah menikah baik secara hukum kemudian menikah lagi secara siri dengan perempuan lain, apakah bisa dijerat pasal perzinahan? Kemudian yang ke-19, wali nikah apakah harus selalu ayah kandung bagi anak perempuan? Nah, itu yang ke-20-nya, urutan wali nikah itu siapa saja dan apa syaratnya dalam Islam? Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Pak Warsudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Tauhari. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Tadi yang ke-16, apakah hukum membolehkan pernikahan sementara? Yang dimaksud ini mungkin si wanita meminta untuk dinikahkan, sedangkan si pria ini nggak merasa menghamili, tapi dengan tuntutan si wanita setelah menuntut menikah boleh cerai setelah punya anak. Jadi jawaban dari saya, secara prinsip ya, kalau bicara perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Pernikahan sementara yang diminta oleh pacar tadi ya, lazim juga dikenal dengan kawin kontrak ya. Jadi bisa dikatakan seperti kawin kontrak. Pernikahan sementara atau kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi perjanjian apapun yang pada intinya memberi batas waktu pada perkawinan seperti itu dari pasangan adalah tidak dibenarkan secara hukum karena isinya melanggar undang-undang. Karena itu perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kakaknya menolak melakukan akad pernikahan adik wanita ya, adik wanitanya. Kemudian orang tuanya atau kakeknya sudah tidak ada atau sudah meninggal. Apakah adik laki-laki dapat melakukan akadnya? Jadi kalau seorang wanita mempunyai banyak wali, di mana derajat kekerabatannya sama seperti saudara laki-laki, maka siapa saja di antara mereka yang melangsungkan akad pernikahan diperbolehkan dan menikahkan dengan orang yang setara dan diridhoi ya. Jadi dianjurkan bagi mereka mendahulukan yang paling tua. Secara aturannya seperti itu, yang lebih mulia dalam melangsungkan akadnya. Menurut Nawawi rahimullah mengatakan kalau para wali sederajat seperti saudara, paman, dan anak-anaknya dianjurkan yang menikahkan adalah yang paling utama mengetahui fikih, warok, menjaga diri, dan paling tua dengan restu semuanya. Karena ini lebih banyak terkumpul kemaslahatan. Ya. Kemudian yang ke-18, pertanyaannya adalah jika seorang laki-laki yang telah menikah baik secara hukum kemudian menikah lagi secara siri dengan perempuan, apakah bisa dijerat pasal perzinahan? Ya, jadi jawaban saya dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri. Terlebih lagi secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan undang-undangan, istilah siri sendiri berasal dari bahasa Arab sira, israr yang berarti rahasia. Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan pertama tanpa pernikahan wali. Nah, ini pernikahan dilakukan secara rahasia karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan dari syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah atau kawin, namun tidak ditertuliskan pada kantor pegawai pencatat nikah atau KUA bagi yang beragama Islam, atau kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Yang ketiga, yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan pernikahan seorang untuk merasakan pernikahannya. Nah, itu jawabannya. Kemudian wali nikah apakah harus selalu ayah kandung bagi anak perempuan? Ya, jadi sebuah pernikahan itu hanya sah bila melalui proses akad nikah. Dan yang namanya akad nikah itu hanya dilakukan oleh seorang ayah kandung dari seorang anak perempuan dengan calon menantunya. Jadi akad nikah tidak pernah dilakukan oleh sepasang calon pengantin apalagi orang lain, ya. Karena Rasulullah bersabda, tidak ada akad nikah kecuali yang dilakukan oleh wali mursyid dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Siapapun wanita yang menjalani pernikahan namun tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil atau batal. Ya. Maka nikahnya batil. Nah, ini 3 kali tuh, ya. Jadi itu, ya, secara bentuk hukumnya, kecuali ya dengan pemberian wewenang, maksudnya gini, dengan pemberian wewenang atau hak perwalian atau mewakilkan baik masih famili atau bukan. Yang penting syarat akil balik muslim, laki-laki, adil dan merdeka. Nah, itu jawaban dari saya. Kemudian urutan wali nikah itu siapa saja dan apa syaratnya dalam Islam? Ya, urutan wali nikah itu, ya, pertama ayah, kakek, saudara laki-laki, saya si ibu atau sekandung, saudara laki-laki saya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, paman sekandung, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman saya.
dan yang terakhir adalah wali hakim. Ya, syarat-syaratnya pertama beragama Islam. Jadi seorang wali nikah harus muslim. Kedua, balik. Syarat selanjutnya wali nikah harus balik dan cukup umur. Yang ketiga, berakal sehat, yang artinya tidak mengalami gangguan jiwa, tidak mabuk, serta sadar atas perkara yang ia kerjakan. Yang keempat, laki-laki melalui persyaratan ini maka pernikahan dianggap tidak sah apabila wali nikah berjenis kelamin perempuan adalah seorang yang berkelamin ganda. Yang kelima, adil, ya, jadi artinya bisa menjaga diri, kehormatan dan martabatnya. Jadi kebalikan dari orang yang adil adalah fasik, ya. Itu jawaban dari saya, pertanyaan dari Pak Tohari, ya. Jadi demikian tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing pada hari ini. Demikian saya sempurnakan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih pada Ustadz Hasyim Paniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.